Alhamdulillah. Ibu juga belajar dengan saya ya, sama-sama. Kenapa? Anak saya kemarin dibully. Pulang sekolah dia nangis. Papa, aku sakit hati. Kenapa dek? Sayang, kenapa? Itu teman-teman adek bilang katanya, siapa nama ayah kamu? Ucu. Itu kayak orang kampung gitu. Betul, kamu katanya anak bapaknya namanya Ucu, ya itu kayak orang kampung. Dia nangis, papa aku malu katanya, papa ganti ngaran gitu. Cek si bunda adik atau rumah bapak tarik diganti kunaon, atau nanya kudu Rapi Ahmad. Nah, kan saya tidak dibawa serius ya. Tidak, kenapa? Dia kan lagi sakit, lagi nggak enak hatinya. Coba lah begitu, saya nyari kaki itu. Sok sana, hari itu bapaknya sangaran. Kalau saya mau lawan begitu, Bu. Tapi saya bilang, atuh deh, masa papa harus diganti sama Rapi Ahmad? Nggak apa-apa deh, berarti ada itu sukses. Orang yang membencimu itu berarti Anda ada kelebihan. Yang kedua, kan kata Rasul, siapa yang menghina ayahnya orang lain sama dengan menghina ayahnya sendiri. Begitu. Oh gitu Pak? Iya, dia sebetulnya sedang menghina ayahnya sendiri, bukan sedang menghina papa. Mah nggak apa-apa. Dan Ade harus yakin nama Ucu itu istiqomah. Sok bolak-balik Ucu. Tinggal ini, angungkeun tinggal ini. Nongengkeun Ucu, tanggungkeun Ucu. Dan pengen sakit itu. Ya, si urang tadi teh ya Pak, makasih ya. Ya jangan dilawan, enggak apa-apa. Kalau ada lawan bully lagi, nanti di jalan gimana? Nah, udah aja enggak. Ada enggak perlu ngebully nama orang tua itu. Jadi ada anak sekarang di sekolah, dia cari di raportnya melihat nama bapak dan ibunya. Iya, itu untuk apa? Untuk dia nanyain, kenapa anak kamu ada bawa ayahnya namanya itu? Itu hati-hati loh. Sekarang udah begitu. Dia anak saya juga gitu karena dia ada temennya yang rapot anak saya. Bapak kamu siapa namanya? Begitu. Sampai adik saya kemarin dia bilang, coba aja katanya, lihat di YouTube-nya ada keluar bapak saya, kata adik saya. Begitu dia, oh bapak kamu ya ada di YouTube. Begitu. Akhirnya mah cici mah budak. Nah, datanya dilawan. Coba lamun ku ibu dilawan ku bapak. Berapa orang kalau dia sudah menjadi, kalau tidak bisa diselesaikan baru itu dilaporkan ke komisi ataupun apa ke komite. Tapi kalau dia bisa dikendalikan di rumah nggak masalah, Bu. Biarkan aja anak melatih dia untuk apa, dia seperti apa, seperti pisau. Kalau dia itu dari apa, dari besi, kalau terus dia itu digodok itu akan bagus otaknya, dia akan bagus seperti itu. Dan ternyata tidak semua anak saya begitu. Nomor 2 mah cuek, dibully dia. Nggak apa-apa saya nggak, biarin aja, dia kan nggak tahu. Begitu aja. Jadi emang orang kali itu benter-benter ya, begitu. Lu paham ya? Jadi ini bukan di ranah kita saja, Bu. Bukan di ranah sekolah umum, di ranah sekolah-sekolah yang berbasis agama pun bisa muncul. Kenapa? Karena 6% perundungan terjadi di pesantren juga. Paling banyak di mana? Di SD. Di SD itu terjadi perundungan. Kemudian ada di SMP tingkat kedua, kemudian di SMA tingkat ketiga. Paling banyak di SD. Makanya ibu bapak kita harus membuat mental anak itu jadi bagus. Bikin dia happiness ya, bahagia gitu ya, begitu aja. Paham ya? Nomor 1, nomor 2. Ada apa? Karena anak learning depression. Nah, dia capek dari proses pembelajaran. Dia kelelahan atau brain trophy, dia kelelahan otak dia. Maaf ya, saya nggak apa-apa disampaikan karena sekarang ada ormas besar di Indonesia mengaju atau ingin mengusulkan sekolah dikembalikan lagi sampai jam 12. Kenapa? Karena ternyata anak-anak banyak yang kelelahan otaknya, bukan fisiknya, otaknya. Dan inilah yang akan menimbulkan si anak diforsir untuk menuntut tuntutan dia harus pintar, tetapi anak menjadi nakal karena dia kelelahan otaknya. Ya, itu. Tapi nggak tahu mau di ACC, nggak tahu. Kenapa? Tergantung nanti. Mungkin Bu Menteri Pendidikannya seperti apa. Kenapa? Karena dulu anak sekolah sampai jam 12. Jam 12 dia istirahat keluar. Dia ke rumah, lalu kemudian dia main dengan teman-temannya, ada waktu main yang banyak, lalu kemudian apa? Maghrib dia ngaji, pulang isya dia tidur. Dia tidur. Karena lelah fisiknya. Lelah dia. Anak ya, betul. Anak juga di sekolah,
tetapi belum tentu dia fisiknya yang capek, ini namanya learning pressure. Ya, kebetulan tesis saya meneliti PR anak. Ya, tesis saya meneliti S2, saya meneliti itu. Ternyata dari sekolah yang saya teliti, hampir ternyata PR itu akan membuat beban di anak. Kata ibu, lamun murang kali aya PR di sekolah, kerjakan ke urang. Ngarah bahagia budakna. Ada PR, ada berapa halaman, 5 halaman. Ada ku bunda, siang, ada tidur. Jazakumullahu khairan katsiran. Gitu deh. Anak bahagia, aslinya bahagia dia apa? Dia tidak depresi. Kenapa? Karena itu. Makanya nanti bagaimana caranya agar dia tidak learning depression? Dia bikin. Kenapa? Jadi anak itu pintar terkadang bukan dari kecil. Ke SD nama biasa-biasa. Begitu dia kuliah jadi kumaun. Karena ada proses kenali manusia itu bertahap begitu. Saya begitu. Dia ada PR nggak? Ada berapa halaman? 3 halaman. Kadir. Siang. Budak tidul gabruk ya. Bapak numunya biasa nempong tuh. Akan baik di sini goreng mah daun sababnya. Dan budak kudu sehat atau lahir batin. Ya, kita kudu sehat atau batin. Coba, ini kan anak sampai Jumat sekolah, Sabtu Minggu libur. Nanti di sekolah bilang begini, ada ini ya, ada PR 8 atau 5 pelajaran buat Sabtu dan Minggu supaya kalian jangan banyak main. Cek budak teh iraha 5. Mulang kali itu bikin kairah dia mau. Dan ternyata ada 2 negara di Eropa yang sekarang sekolahnya sudah 3 hari, tidak 1 minggu. Senin, Rabu, dan Jumat. Dan sudah diawali dari Swedia. Dia sudah sekolahnya tidak 3 atau 1 minggu full. 4 hari anak-anak disuruh untuk dia happy. Dan terjadi peningkatan IQ yang sangat luar biasa. Ya. Tapi tongaka dipraktekin bisi berat. Cobi ibunya, punten bu, puntennya ibu ya, lamun di kelas ya, guru nyebatkan ke adek, besok hari Kamis libur ya, karena gurunya mau rapat semuanya. Budak ngagara jelem, jeung ngadak-adak budang subuh teh babar. Lamun pare sakola sok budang udung subuh teh babari. Ari keur sakola sok hae saya budang subuh. Karena apa? Karena dia kelelahan dan dia tidak bahagia. Tapi lamun dia anjing urang pikniknya ka kebun binatang, jauh udang jam 4. Jauh ubah jam 4. Ada mau kemana jam 4 udah bangun. Pada mereka ke kebun binatang. Berarti apa? Itu yang dibutuhkan dia. Dan ternyata mabuk. Dan ternyata ini akan mempengaruhi daya intelijensi dia. Itu kalau dia tidak kelelahan itu akan meningkatkan daya intelijensinya. Ngan ibu nu kasarieunan leresnya, urang nu kasarieunan kumaha cenah bapaknya, bapak guru, ibu guru, lamun seueur di bumi teh cenah budak teh sok kieu. Nah, ada moana naon? Anak saya 6 tahun homeschooling, Bu. Anak saya 6 tahun homeschooling. Ya, saya selama 6 tahun sampai kemarin Covid, anak saya di rumah belajar. Kenapa? Karena anak saya nggak mau sekolah. Dia nggak mau, kalau ketemu guru nggak mau. Akhirnya apa? Guru datang ke rumah, tapi dia masih belajar asal di rumah. Begitu. Dan itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Saya tidak menganjurkan begitu, karena emang setiap anak berbeda-beda dan kita harus mengenali. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk SMP, dia sudah tidak berat lagi. Kenapa? Karena dibangun dulu rasa bahagia itu untuk belajar. Budak ayeuna teh cara peueut ieu. Ya, jadi murang kali teh sekolah teh kantong di mana, sepatu di mana wae nya, tinggal sakapeung ngeuningan di bawah sare sepatu teh goledan. Atau budak begitu datang dia langsung tewak HP, langsung jeukeun keun bae angkat tongol dicarek capeun otakna. Ada itu simpen kartasnya jangan di sana katanya, di tempatnya ulah wakan nyari. Biarkan dia 10 menit untuk dia lihat dulu. Biarkan sepatu juga enggak, biarkan aja. Kenapa? Dia lelah ininya. Nyoh HP jo, itu jo kena HP sana. Engke teh, karena kayak balik sekolah ningali budak mah kerek nyoh jam 3, pan urang mati subuh kan. Jadi itu saha nu loba masalah teh atuh ieu.
Udah mati ayah naon Bu. Ya betul, anak saya juga sama Bu. Dia full day school, sekarang pulang jam 4 jam 2. Biasa gitu kan, biasa begitu. Kenapa? Karena kita harus bisa mengimbangi bagaimana di rumah agar dia bahagia. Karena ini tercapai ini kamari ayam orang kali pecah pembuluh darah. Kenapa? Ketika dicek, diambil sampel darahnya, di scan dan di MRI, apa yang terjadi? Ternyata brain tropi, dia kelelahan otak, dan ternyata ibunya ketika diwawancari apa? Dia dileskan sampai malam. Udah, karena ibunya sibuk, ayahnya sibuk, udah begitu. Ayahnya enggak, dan sekarang udah meninggal. Ya meninggal. Ibunya bilang begini, adek, bunda nggak akan nyuruh lagi les-les kamu ya yang banyak. Nangis udah nangis kakak nyarita ibu, nggak lain namanya. Si murang kali tidak kayak aman tuh, ya nggak boleh main, jangan main ya. Ini banyak tugas begitu. Akhirnya dia capek otak. Ya, coba ini sinkronkan agar juga sekolah tidak berat, di rumah juga tidak berat. Ini analisa yang kedua adalah apa? Learning depression. Dia kecapean. Kalau dulu nggak ada masalah Bu, dulu nggak ada masalah. Namun sahabatnya, baheula mah da aya pangaruhna naon? Ayeuna beda, sensitif budakna, sensitif, dan otak-otaknya juga berbeda. Coba simpurin naros 2 tambah 2 sabariji ayeuna apa deh baheula mah urang can sakola teh apa itu kan sama pelajaran juga begitu. Yang ketiga, analisa yang ketiga adalah apa? Kenapa anak sekarang banyak ini? Karena tidak mengikuti teori dari yang dirumuskan oleh Ali bin Abi Thalib. Jangan ajarkan burung berenang, tapi ajarkan burung terbang. Begitu. Nah, eta tong diajarkan burung mah berenang, burung mah ajarkan kiber. Saya pernah nyampein ya di materi. Lamun dibagi rapot, tinggal di rapot nilai numpang badanna, nilai mana eta leskeun. Entong dileskeun anu beureum, budak ruksak. Coba pelajaran ieu beureum leskeun, pelajaran ieu beureum leskeun. Kumaha lamun beureum kabehanana? Ya, lihat aja nilai yang bagus apa? Agak aktifnya bagus anak kita. Sapu sengaja jadi muhafadoh dia. Aktifkeun we eta murang kali. Kenapa? Dia udah bagus IQ-nya dalam bab itu. Karena apa? Karena anak yang diajarkan, kalau yang dia diajarkan sesuatu yang dia tidak minat, maka itu akan membebani kehidupannya. Nah, saya tahu ya. Aku ibu tinggal. Dari salapan agamana, sok leskeun agama, ngarep budak pinter, sudah jadi ulama. Ya. Matematika nak saya tuh 8,5 salapan leskeun matematika sudah ahli matematika. Kenapa? Karena kata Ali bin Abi Thalib, jangan ajarkan burung berenang. Kalau burung diajarkan berenang, kemampuan terbangnya hilang dan dia tidak akan pandai berenang. Iya. Murang kali ayeuna teh cara PT bibi dia ajarkeun anu manehna teh khas gitu. Ya, biarkan aja, biarkan. Cok, tinggalnya ada bedanya. Ada bongan nang pusat lucu. Saya langsung mah beda. Kenapa? Karena saya tidak terbebani, anak juga ada. Kenapa? Biasa we jalan. Ayah, ini ya papa cenah itu ditampi jurusan ieu keun bae, jurusan naon we sakitu we. Jurusan sore yang lebih panjang di jalan gitu. Nah, murang kali itu pada kuliah, papa cenah ditampi jurusan naon we juga. Nu penting mah sakola. Karena apa? Karena itu. Paham? Terakhir analisa saya. Kata-kata Umar bin Khattab beliau hebat. May yaqilu parahahu, yaqilu yazidu minni. Jangan maksimalis meminta sesuatu untuk anak. Bab dunia mah tong maksimal teuing. Minimalis we, ngarah budak teu beban. Kalau bab akhirat baru maksimalis begitu. Adek, awas ya, kalau tidak begini-begini kamu begini. Itulah yang kata Umar akan rusak anak kita. Ya, akan rusak. Ayah, nggak apa-apa, aku katanya rankingnya nggak bagus-bagus banget, nggak apa-apa, yang penting sekolah sayangnya. Dan nanti berdoa buat ayah dan ibu, beres saat itu, standarnya minimalis. Tapi kalau ibu bapak standar maksimalis, capek dia. Saya kemarin diwawancarai, Ustaz, bagaimana katanya, apakah semua anak ustaz jadi ustaz? Tidak, karena saya mengikuti passion anak saya. Silakan aja, mau jadi ustaz silakan, mau tidak nggak apa-apa.
Karena saya tidak membebani anak saya harus jadi Musa semuanya. Yang penting saya didoakan oleh anak saya nanti. Seandainya saya nanti di akhirat harus dijahit oleh doa anak saya, silakan. Itu aja. Abdi mah, simguri mah, kita kamu rangkali. Pangdoakan ya papahnya, sugarnya selamat dunia akhirat sakit tuh. Ternyata minimalis bu. Untuk dia, awas ya, kalau nggak gini, capek itu. Makanya anak jadi liar karena dia harus mengikuti keinginan orang tua yang tidak sesuai dengan kapasitas dirinya. Makanya Umar bin Khattab beliau menyampaikan, "Mayakilu parhaku yahzat ataupun yakilu yahzilu bihi." Anda jangan mengambil yang maksimal. Bab dunia jangan mengambil yang maksimal. Tapi kalau bab akhirat Anda harus maksimal kepada anak. Gak apa-apa. Ayah dan bunda tidak akan menuntut Anda. Yang penting adek berdoa. Dan selalu dalam sholat berdoa untuk ayah dan bunda. Sakit itu dia beres. Ya, enteng ka urang. Engke usah budak bakal naon antosan we dari rezeki mah teu diatur ku sakola sakitu. Sakarpeun urang teh apa rezeki budak bakal jadi kumaha. Ya. Dan Siti Aminah juga Abu Thalib tidak tahu bahwa yang lahir pada waktu itu adalah Muhammad akan jadi Rasul, tidak tahu. Bro, di payungan Abu Thalib, bro, di payungan Siti Aminah. Siti Aminah tahu nggak bahwa anaknya bakal jadi nabi? Enggak. Semua juga kita sama. Hari ibu apa? Budak-budak bakal jadi naon? Badak tong tarik teuing cak itu, bisi ngajalan leput. Ya kita juga tidak tahu. Malahan sekolah SMP wacan apa bakal ke mana? Buatin bakal kadinya, buatin bakal kadinya. Kurang harus dirancang. Kalau kamu tidak masuk SMP ini ya, bunda tidak akan ya syariu. Ya, ini asyariu. Akhirnya apa? Kemarin PPDB bermasalah karena banyak orang tua yang dia meminta surat ke RT untuk surat pindah, padahal dia bukan alamatnya karena ingin masuk sekolah yang itu. Akhirnya apa? Rek soleh kumaha budak carana we salah. Ya, mau soleh di mana anak? Caranya juga udah salah. Jangan mengambil yang maksimalis bab dunia, minimalis saja. Kalau bab akhirat ambil yang maksimal. Dan saya yakin kalau ini dipraktekkan akan gampang dan ringan ke otak kita.